Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Murtado akan menjelaskan bagaimana software quality assurance. Nah, di dalam software quality assurance ini bagaimana sih apa aja yang mau dibahas? Di sini saya akan membahas apa itu quality assurance, terus mengapa penting kita melakukan sebuah eh, kualitas terhadap pengembangan software yang mau kita lakuin gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama apa itu QA. Nah, quality assurance ini adalah sebuah serangkaian proses ataupun praktik yang bertujuan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan dalam pengembangan software. Nah, QA ini sangat penting dalam pengembangan software. Karena apa sih? Karena dapat membantu mengidentifikasi masalah dan cepat uh, maaf, mengidentifikasi masalah dan cacat pada perangkat lunak sebelum masuk ke tahap pengembangan dan produksi. Dalam hal ini, QA dapat membantu menghemat biaya dan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki masalah setelah produk itu diluncurkan. Nah, itu adalah perkenalan dari definisi QA itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, kenapa sih kualitas ini atau quality ini important ketika software itu dikembangin gitu. Nah, yang pertama adalah uh, competitive issue. Nah, bagaimana bagaimana sih isu kompetitif ini? Jadi di pasar saat ini pelanggan mengharapkan produk perangkat lunak berkualitas tinggi dengan menerapkan proses QA. Nah, bisnis dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kualitas tertinggi yang dapat memberi mereka keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya ada yang namanya essential for survival. Apa sih essential for survival ini? Jadi QA ini uh, QA yang tidak memadai dapat menyebabkan tenggat waktu terlewat. Artinya, pelanggan tidak puas dan masalah yang tidak diinginkan lainnya. Nah, dengan berinvestasi dalam proses QA, bisnis dapat menghindari masalah ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka dalam jangka panjang. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya essential for global marketing atau pentingnya untuk pemasaran global. Ya, jadi produk perangkat lunak berkualitas tinggi sangat penting bagi bisnis yang ingin memperluas jangkauan global secara global. Nah, dengan menerapkan proses QA, bisnis ini dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai wilayah dan budaya. Nah, terus ada yang namanya cost efektif atau efektif biaya. Nah, QA ini dapat membantu bisnis menghemat waktu dan uang dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah secara dini dalam proses pengembangan. Nah, ini di dalam cost efektif ini dapat membantu mencegah penundaan dan pekerjaan ulang yang akan mengeluarkan budget yang lebih banyak lagi atau dalam artian mahal nantinya gitu. Terus bagaimana retaining customer and increase profit. Nah, artinya itu bagaimana sih mempertahankan pelanggan dan meningkatkan keuntungan. Nah, di sini pada produk perangkat lunak berkualitas tinggi dapat membantu bisnis mempertahankan pelanggan dan meningkatkan keuntungan. Bagaimana sih? Yaitu dengan memastikan bahwa produk mereka berfungsi seperti yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi mungkin tidak adanya kesalahan yang tadi yang sudah saya jelaskan di problem software, yaitu ada error, failures, atau fault. Nah, jadi ketika bisnis sesuai dengan harapan pelanggan, maka bisnis ini dapat membangun basis pelanggan yang setia dan meningkatkan pendapatan. Nah, terus ada yang namanya uh, the whole mark of the world class business, ciri khas bisnis dari kelas dunia. Nah, dengan kualitas ini adalah ciri khas bisnis dalam sebuah kelas dunia. Dengan menerapkan proses QA atau quality assurance, bisnis dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas dan membangun reputasi keunggulan itu sendiri. Jadi, eh, kita bisa analogikan dalam hal ini, pertimbangkan misal dalam restoran ini yang menyajikan makanan berkualitas tinggi. Pelanggan mengharapkan makanan segar, lezat, dan disiapkan dengan hati-hati. Jika restoran gagal memenuhi harapan ini, maka pelanggan ini kemungkinan akan pergi ke tempat lain. Nah, demikian pula
pelanggan mengharapkan produk perangkat lunak berkualitas tinggi yang berfungsi seperti yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan mereka itu sendiri. Nah, dengan menerapkan proses QA atau quality assurance, bisnis dapat memastikan bahwa produk mereka ini memenuhi harapan dan eh, memenuhi harapan dan membangun bisnis basis pelanggan yang setia. Nah, itu adalah kenapa sih quality ini penting dibangun ketika dalam mengembangkan sebuah software. Nah, ini ada yang namanya kenapa sih kualitas ini penting di dalam uh, apa damage chain reaction. Nah, yang pertama di damage chain reaction ini adalah sebagai model yang menjelaskan mengapa kualitas ini sangat penting dalam pengembangan software. Nah, model ini terdiri dari 7 tahap. Yang pertama ada yang namanya improve quality atau meningkatkan kualitas. Nah, di tahap pertama ini adalah meningkatkan kualitas produk. Nah, dengan meningkatkan kualitas produk, bisnis dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan membangun reputasi yang baik. Nah, terus yang kedua ada yang namanya improve productivity, meningkatkan produktivitas. Nah, pada tahap meningkatkan produktivitas ini, kita bisa melihat nih, bisnis dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan meningkatkan produktivitas dari pengembangan software itu dengan melalui tahap quality ini. Nah, terus yang ketiga ada yang nama decrease cost atau mengurangi biaya. Nah, dengan mengurangi biaya, bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan menghasilkan produk dengan harga yang lebih rendah. Jadi, dari urutan itu kita bisa meminimalisir dari pengeluaran biaya itu sendiri gitu. Terus ada yang namanya increase atau maaf, decrease price. Nah, mengurangi atau menurunkan harga. Nah, dalam menurunkan harga ini, bisnis dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar mereka itu sendiri. Terus selanjutnya ada yang namanya increase market. Nah, atau meningkatkan pangsa pasar. Dalam meningkatkan pangsa pasar ini, bisnis dapat memperluas jangkauan mereka dan menarik lebih banyak pelanggan yang lebih banyak lagi. Karena dalam proses yang pertama itu di dalam improve quality, improve productivity, terus decrease cost, decrease price ini akan meningkatkan pangsa pasar dan memperluas jangkauan target pelanggan yang memang sudah ditentukan gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya growth. Nah, bagaimana sih growth ini? Nah, dengan pertumbuhan yang stabil dalam dalam sebuah pengembangan software, yang bisnis ini dapat memperluas operasi mereka dan meningkatkan keuntungan mereka karena eh, di dalam sebuah pengembangan software maupun dalam bisnis kita harus tahu dalam pertumbuhan ini bisnis ini akan mengalami stabil atau tidak. Nah, kalau memang stabil maka bisnis ini bisa dikatakan bisa memperluas operasi mereka dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri atau keuntungan dari tim pengembangan software. Nah, terus exceptional ROI atau return of investment. Nah, jadi uh, return of investment ini yang luar biasa ini bisa meningkatkan atau memperkuat posisi mereka di pasar dan membangun reputasi yang kuat. Jadi dalam sebagai contohnya, dalam pengembangan website di dalam contoh saya itu sendiri, yaitu penyewaan kamar, bisnis dapat menggunakan damage chain reaction. Kenapa sih menggunakan damage chain reaction ini? Karena untuk memastikan bahwa produk dari yang kita kembangkan di dalam eh, penyewaan kamar ini, kita bisa melihat nih apakah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan atau enggak gitu. Nah, artinya dengan meningkatkan kualitas produk, bisnis dapat atau pengembang software ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan membangun reputasi yang baik. Nah, dengan cara ini kita bisa mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi atau menurunkan harga misal dalam pengembangan software, membayar programmer ataupun dan sebagainya. Nah, terus bisa meningkatkan pangsa pasar juga, terus bisa memperluas operasi mereka. Itu kita bisa melihat nih dari proses quality, improve productivity, decrease cost, decrease price, increase market, maka pertumbuhannya seperti apa. Nah, terus bagaimana uh, untuk menghasilkan ROI yang luar biasa. Nah, ketika pangsa pasar itu kita sudah luas dan operasi kita sudah luas, maka itu akan menjadikan sebuah profit buat kita sendiri. Nah, artinya dalam hal ini eh,
Artinya dalam hal ini kenapa sih software quality assurance ini penting dilakukan? Gitu. Artinya itu untuk memastikan bahwasanya produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, QA atau quality assurance ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dan cacat pada perangkat lunak sebelum produksi, nah, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki masalah-masalah yang akan terjadi setelah produk itu diluncurkan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang seputar quality assurance atau software quality assurance, mengapa itu dilakukan, terus bagaimana proses-proses dalam melakukan quality assurance itu. Nah, terus bagaimana definisi dari damage chain ini itu sangat eh, sangat bisa kita gunakan itu dalam pengembangan software. Baik dari saya mungkin kalau ada penjelasan yang memang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun ada yang mau menambahkan bisa lanjut di kolom komentar. Nanti bisa saya balik satu-satu. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.